Kalian udah mulai pusing belum? Pajak mau naik jadi 12%. Tapi kalian udah tahu belum konsep menarik pungutan dari zaman dulu tuh sebenarnya udah ada. Zaman dulu tuh namanya bukan pajak tapi namanya upeti. Nah, ada banyak sih. Kita kan ngelewatin beberapa zaman ya, salah satunya zaman kerajaan. Ada zaman Majapahit, Sriwijaya, dan banyak. Dan itu tuh kekuasaannya tuh berubah-ubah dan lokasinya pun berubah-ubah. Jadi aku udah riset, jadi salah satunya di Kerajaan Majapahit. Jadi itu tuh upetinya tuh bukan cuma duit, bukan cuma uang. Jadi bisa berupa hasil tani, ada juga rempah-rempah, terus ada macem-macem lah pokoknya. Dan termasuk juga kain batik dan tenun, jadi mereka jadiin upeti. Nah, sistem pemungutan di Kerajaan Majapahit ini tuh dia punya sistem birokrasi yang rapih banget. Ada pejabat khusus yang disebut mantri. Mungkin ini cikal bakal kata menteri, I don't know exactly dari kata mantri. Nah, si mantri-mantri ini tuh dia bertugas mengumpulkan upeti dari berbagai wilayah kekuasaannya. Jadi ada wilayah-wilayah khusus, nah diambil sama mantri dan kemudian diserahkan kepada pihak kerajaan. Dan fun fact, kalian tahu kan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini tuh terinspirasi dari Kerajaan Majapahit juga loh. Jadi di mana rakyat harus menyerahkan hasil bumi dan juga tenaganya untuk membangun infrastruktur kerajaan. Jadi kalau yang nggak punya uang mereka bisa ngasih kerjaan. Bukan kasih kerjaan sih, jadi kayak ngasih tenaga mereka gitu. Jadi dibayarnya dengan tenaga mereka. Terus ada juga Kerajaan Sriwijaya. Kalau misalkan Kerajaan Sriwijaya ini tuh mereka tuh kayak ya, di jalur perdagangan kan. Nah, sebagai kerajaan maritim tentunya Sriwijaya ini mengandalkan upeti dari kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Malaka. Apa saja? Banyak sih, apa aja yang dipungut dan itu tuh macem-macem banget. Dan juga ada juga diplomasi dan upeti. Sriwijaya juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lainnya dan sering menerima upeti sebagai tanda persahabatan atau juga bisa dibilang ketundukan. Jadi ada beberapa kerajaan yang tunduk di bawah Kerajaan Sriwijaya. Nah, makanya mereka harus bayar upeti kayak gitu. Fun fact, si Kerajaan Sriwijaya ini juga disebut sebagai gudang emas karena mereka mendapatkan upeti yang sangat melimpah dari wilayah-wilayah jajahannya. Bisa dibilang jajahan gak sih? Terus yang ketiga ada Kerajaan Mataram kuno. Sebagai negara atau kerajaan agraris, si Mataram ini menerima upeti berupa hasil-hasil tani. Oke, selanjutnya adalah tentang pajak dulu dan sekarang. Antara upeti dan pajak modern atau dulu sama sekarang, apa sih perbedaannya? Secara keseluruhan sih sama aja, cuman yang membedakan mungkin kalau misalkan sekarang kan secara uang dan nominal tertentu. Tapi kalau misalkan dulu ya balik lagi tadi ada yang hasil tani, hasil panen kan ya, ada yang hasil ya macam-macam, ada yang dengan tenaga juga gitu. Dan lebih variatif dan biasanya kalau misalkan yang dekat dengan keluarga kerajaan biasanya upetinya tuh bisa lebih murah gitu. Another fun fact seputar tentang upeti yaitu yang pertama dulu tuh batik bisa jadi sebagai bahan upeti khususnya untuk batik-batik yang bermotif tertentu. Nah, contohnya ada kayak motif parang, motif kawung, itu kan nggak bisa semuanya dipakai untuk rakyat biasa, hanya keluarga kerajaan aja yang bisa dan boleh memakai motif-motif itu. Terus ada juga benda-benda pusaka misalkan kayak keris, ada juga beberapa jenis perhiasan kayak emas gitu, itu dijadikan upeti pada zamannya. Dan yang paling menarik adalah upeti gadis cantik. Jadi dulu orang itu bisa jadiin upeti katanya loh ya. Jadi ini bukan cuma tentang sejarah tapi juga refleksi tentang perpajakan di Indonesia. Dengan memahami sistem upeti di masa lalu kita bisa lebih kritis lagi dan tentunya bisa lebih dalam menyikapi terhadap kebijakan pajak di masa kini.